sama juga ya, digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum. Nah, selanjutnya kontra prestasi langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Nah, jadi perbedaannya retribusi sama pajak, kalau pajak itu hasilnya gitu, manfaatnya tidak langsung diterima oleh masyarakat, sedangkan kalau retribusi itu langsung diterima gitu ya. Kalau retribusi, jadi retribusi itu contohnya itu kayak pembayaran parkir. Kalau misalnya kita ke tempat parkir itu kan pembayaran, tapi bukan parkir yang bodong ya, yang pinggir jalan bukan ya, kalau itu gak ada dalam undang-undangnya. Jadi kayak pembayaran parkir umum tuh. Terus abis gitu pelayanan puskesmas juga, jadi dia manfaatnya langsung dirasakan oleh pembayar retribusi tersebut dan wajib ada undang-undangnya juga. Oke, kita lanjut. Nah, kalau sekarang tuh sumbangan ya. Kalau sumbangan itu yang mendapat manfaat penerima sumbangan tuh, kalau sumbangan itu diartikan untuk kepentingan pengeluaran yang dikelola oleh pemerintah, tetapi dilaluan oleh dan untuk kepentingan sekelompok masyarakat. Kalau sumbangan itu untuk sekelompok masyarakat ya, tidak memerlukan dasar hukum. Jadi ini enggak ada undang-undangnya. Jadi tidak diwajibkan. Sumbangan pungutannya tidak berdasarkan undang-undang, tetapi lebih bersifat gotong royong. Kalau ini tuh seikhlasnya saja. Kalau untuk sumbangan tuh biasanya mungkin kalau kayak ada bencana seperti ini nih, COVID gitu, banyak orang-orang yang lebih ke sosialnya gitu. Kalau ada bencana kebakaran gitu, seikhlasnya itu sumbangan. Kita lanjut, yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak menurut Budgeter ya. Jadi Budgeter itu sumber penerimaan utama. Jadi maksudnya itu pajak berfungsi sebagai pengisi pundi-pundi negara ya. Kalau menurut Budgeter, nah secara reguler PPNBM tadi udah dijelaskan ya, PPNBM ya. Minimum keras PPh pengusaha kecil lebih rendah. Jadi maksud di situ tuh mengatur gunanya menerapkan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi di masyarakat. Jadi itu fungsi pajaknya. Terus di sini ada retribusi. Retribusi di sini itu dimana persebaran rata-rata pengeluaran bulanan per kapitanya itu di daerah tersebut tuh lebih meningkat gitu. Oke, selanjutnya demokrasi sudah tahu ya. Oke, lanjut, itu ada teori bakti. Nah, pajak dianggap sebagai bentuk bakti rakyat kepada negara kalau menurut secara teori baktinya nih. Nah, secara kewajibannya itu pajak mutlak banget nih, wajib. Nah, kalau pada zaman dulu itu pajak itu sebagai bentuk kesetiaan rakyat kepada raja atau wakil dewa gitu. Oke, kita lanjut ke pembagian hukum pajak. Nah, di sini pembagian hukum pajak itu dibagi dua. Yang pertama ada material. Nih, kita perbesar dulu. Dan yang kedua itu ada formal. Nah, kita bahas yang material. Nah, kalau yang material itu mengatur tentang objek pajak, subjek pajak, besar pajak yang dikenakan, timbul dan hapusnya, utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah. Jadi hukum pajak material itu mengatur objek pajak, subjek pajak, besar pajak, dan sebagainya yang ada di layar kalian gitu. Nah, di hukum pajak material itu dia menyangkut ada beberapa undang-undang, UU Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, terus UU Bea Materai, Undang-Undang Pajak Retribusi, dan sebagainya. Oke, selanjutnya secara hukum pajak formal yaitu tata cara untuk mewujudkan hukum material. Jadi kalau ini tuh tata cara mewujudkannya gitu. Bagaimana sih supaya WP atau wajib pajak itu bisa membayar pajak gitu. Bagaimana penghasilan negara tuh supaya meningkat gitu. Jadi di sini ada hukum-hukumnya juga ya, undang-undangnya. Kita lanjut. Definisi penghasilan, nah merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Terus, jadi pajak yang dikenakan WP atau perusahaan itu yaitu yang diterima atau diperoleh wajib pajak tersebut.
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, terus dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Terus dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kita lanjut. Pembagian hukum pajak. Nah, wajib pajak sama Fiskus nih. Kalau wajib pajak itu yang pertama itu pendaftaran NPWP dulu nih. Kamu harus kalau udah umur 17 ke atas tuh, udah 18 ke atas tuh, itu harus sudah punya NPWP gitu, meskipun kita belum ada penghasilan atau meskipun penghasilan kita tidak memungkinkan untuk membayar pajak gitu, itu gak bakal dikenakan, yang penting kita lapor dulu gitu. Nah, lanjut ke pembukuan atau pencatatan untuk nentuin gitu kerjaan kita apa dan sebagainya, pengeluaran kita gitu. Terus kalau udah ditentukan baru pembayaran, kalau emang udah ditentukan sebagai wajib pajak. Lalu ke pelaporan SPT. Nah, kalau pas pendaftaran itu di Fiskus itu di pemeriksaan dulu gitu. Nah, pas saat pembukuan baru penetapan SKP tersebut. Oke, kita lanjut. Di sini ada ilustrasi hukum formal surat administrasi. Nah, SPT, SKP mungkin kalian masih bingung nih. Jadi SPT itu surat pelaporan perhitungan. Nih saya agak gedein bentar ya. Jadi SPT itu surat untuk pelaporan, perhitungan dan pembayaran pajak terutang kalau SPT. Sedangkan kalau SKP itu menurut definisinya ya, surat keterangan berupa SKPKB, SKPKBT, SKPLB, terus SKPN. Nah, sedangkan kalau STP itu surat untuk menagih pajak dan sanksi administrasi. Oke, sekarang menurut fungsinya, yaitu SPT itu pelaporan dan pertanggungjawaban perhitungan jumlah pajak terutang, pembayaran sendiri, pemotongan. Nah, kalau SKP tersebut alat koreksi, sarana mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak. Nah, kalau STP, alat koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak gitu. Oke, kita lanjut. Kedudukan hukum pajak. Nah, kedudukan hukum pajak menurut hukum perdata. Oke, kalau untuk menurut hukum perdata itu mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian, keadaan, dan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata. Kalau menurut hukum perdata. Nah, sedangkan kalau menurut hukum pidana, yaitu kita lihat adanya sanksi. Kalau untuk menurut hukum pidana ya, adanya sanksi atas kealpaan dan kesengajaan terhadap PP yang melanggar peraturan. Nah, jadi kalau misalnya adanya sanksi atas, misalnya kamu udah wajib pajak harusnya lapor, sedangkan kamu melalaikan gitu kewajiban pajak, itu adanya sanksi di hukum pidana tersebut gitu. Oke, selanjutnya ada kedudukan hukum pajak. Nah, hukum pidana tadi udah mengenakan sanksi atas kealpaan, sedangkan kalau hukum perdata itu mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadiannya, keadaan dan perbuatan kenapa sih gitu. Dicari dulu nih alasannya. Nah, selanjutnya ada hutang pajak, yaitu hutang pajak saat timbul. Nah, hutang pajak itu kalau misalnya pas ini wajib pajak harusnya udah mulai membayar pajak, yaitu saat diberlakukannya undang-undang. Nah, kalau misalnya kamu udah ditetapkan sebagai wajib pajak, udah pelaporan, terus saat ditagih atau ditetapkan oleh Fiskus gitu sebagai wajib pajak gitu. Oke, selanjutnya berakhirnya hutang pajak. Kapan sih berakhirnya hutang pajak? Yaitu kalau kamu udah membayar atau pembayaran, itu udah berakhir tuh hutang pajak ya. Nah, terus ada kompensasi. Kompensasi itu palingan cuma hanya dendanya saja gitu ya. Nah, terus ada daluarsa. Nah, daluarsa itu kalau misalnya wajib pajak setelah lampau waktu 10 tahun ya, udah waktu 10 tahun gitu gak bayar pajak, itu dia hanya dihilangkan dendanya saja. Nah, pembebasan atau penghapusan tuh ketika wajib pajak sudah meninggal dunia gitu. Oke, udah berakhir materi pajak hari ini. Hari ini kalian hanya perhatikan saja, simak dari awal sampai akhir, jadi tidak ada tugas ya. Oke, mungkin cukup sekian.
yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.